Ini juga dibagi ulama menjadi beberapa bagian. Ada yang sifatnya pengambilan materi seperti orang mencuri misalnya, maka selain tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus minta maaf dan mengembalikan materi tersebut. Ada perusakan citra seperti ghibah, ya, menggunjing, mencaci, ya, merusak namanya dan memfitnah, maka ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf dan juga memperbaiki nama yang sudah rusak tersebut, ya. Kemudian juga ada kalau memukul secara fisik, menonjok, menjambak, menendang dan segala macam, ini ada kisos. Selain tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada kisos. Kisos itu artinya permintaan maaf dulu kepada orang tersebut. Kalau dia tidak mau, dia mau balas secara fisik, maka itu hak dia, ya. Maka ini bagian-bagian daripada dosa-dosa yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kita akan coba fokus kepada secara global, ya, kesalahan-kesalahan tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beristighfar dan bertobat. Dan perlu saya jelaskan, istighfar adalah permohonan maafnya. Misalnya kita mengatakan kalau kita buat salah, maafkan saya. Taubat itu adalah berikrar tidak akan mengulangi, ya, berikrar tidak akan mengulangi. Jadi kayak misalnya seseorang melanggar di kantor, lalu dia mengatakan kepada atasannya, saya minta maaf. Tidak cukup, maka dia akan tulis sebuah pernyataan kalau dia tidak akan mengulangi kesalahannya. Itu istilah istighfar dan taubat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu bertaubat kepadanya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran cukup banyak, diantaranya surah An-Nur ayat 30 sampai ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian, segeralah kalian kembali dan mengikrarkan pada Tuhan kalian tidak akan mengulangi kesalahan, wahai orang-orang beriman, agar kalian beruntung. Makna beruntung, kalian akan mendapatkan fasilitas yang sudah Allah janjikan. Karena ada fasilitas-fasilitas dari rezeki, Allah tahan karena dosa hamba-hambanya, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sungguhnya Allah menahan tetesan air dari langit untuk kalian karena dosa yang kalian lakukan. Ya, seperti itulah. Dan kita tahu juga kalau tidak turun hujan, musim kemarau, kita ada sholat istisqa. Sholat, ya, sambil memohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan hujan. Ya, seperti itu. Dan nanti akan kita jelaskan cukup banyak manfaat-manfaat yang didapatkan pada saat seseorang itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain juga disebutkan dalam surah Maryam ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, potongan ayat, ya. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna syai'a. Setelah Allah sebutkan pelanggaran-pelanggaran manusia, ya, dan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kata Allah orang-orang yang taubat. Di dunia kembali berhubungan dengan surah An-Nur tadi, mereka mendapatkan keberuntungan, yaitu dibukakan pintu-pintu rezeki, ya, diangkat penyakitnya dan segala macam masalah yang sedang dihadapi. Dan di akhirat kata Allah, kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka akan masuk ke surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mirip dengan tadi surah Al-Furqan ayat 70. Mirip dengan Maryam ayat 60, ya. Surah Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Ini ayat luar biasa ini. Jadi di ayat ini Allah pastikan kalau orang-orang itu betul-betul ikhlas dalam bertaubat, bukan hanya sekedar Allah maafkan kesalahannya, tapi Allah bisa ganti kesalahannya, dicatat sebagai sebuah pahala. Sebagaimana Allah jelaskan sini, terjemahannya adalah kecuali orang-orang yang bertobat dari dosa-dosanya, beriman dan beramal saleh, maka keburukan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian juga Allah memastikan dalam ayat 71, Al-Furqan 70, ayat 71-nya, Allah memastikan siapapun yang taubat, Allah terima taubatnya, asal dia ikhlas. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka sungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan cukup banyak tentunya ayat-ayat yang membahas tentang masalah ini, ya.
Cukup banyak. Saya mungkin bisa menyebutkan tidak kurang dari 20, 30, bahkan puluhan ayat berbicara tentang masalah perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertaubat dan bagaimana Allah janjikan dosa-dosanya dimaafkan, bagaimana Allah janjikan termasuk orang-orang yang beruntung dan seterusnya. Jadi ini gambaran tentang masalah taubat tersebut ya. Kita juga tentu bisa tahu, kita bisa rasakan secara praktek ya di lapangan kalau misalnya ada seseorang berbuat salah kepada kita. Kemudian dia datang dengan merendah, dia mengatakan, maafkan saya memang bersalah, saya janji tidak akan mengulangi. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Kita tidak samakan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah itu memang Rahim. Allah itu Maha Pengasih, ya. Maha Penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Allah itu sangat suka dengan taubat hambanya. Sampai dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, agar mereka kembali ke jalan Allah. Mereka kembali ke jalan Allah SWT. Sungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian pada saat dia membawa tunggangannya berikut seluruh harta yang dia miliki. Ya, kemudian dia melewati sebuah padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia istirahat di bawah sebuah pohon, lalu kemudian dia tertidur. Pada saat dia bangun, dia tidak temukan lagi unta dan seluruh hartanya. Makanannya, pakaiannya, segala macam nggak ada, hilang bersama unta tersebut. Di padang pasir yang tidak bertuan, tidak ada penghuninya. Kemudian dia nyari keliling-keliling sampai dia sudah putus asa. Lalu dia mengatakan, saya kembali aja ke pohon awal, ya, kemudian saya tidur. Semoga saja pada saat saya bangun nanti, ya, saya sudah meninggal dunia. Maka dia pun kembali, kata Nabi SAW, di bawah pohon tersebut. Kemudian dia tidur. Pada saat dia terbangun, dia kaget melihat ada unta dan bekalnya semua atau hartanya ada di sebelahnya. Maka Allah lebih gembira ya, dengan tobat hambanya daripada seseorang tadi menemukan kembali seluruh harta tunggangannya sehingga dia masih bisa melanjutkan kehidupan. Tobat itu indah sekali teman-teman sekalian. Ya, karena tobat itu kembali mensucikan jiwa kita, membersihkan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Banyak sekali di antara sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim sebelum masuk Islam, mereka jahat dengan Islam, tapi mereka masuk Islam lalu mereka bertaubat. Ada di antara mereka melakukan dosa pada saat sudah masuk Islam pun, lalu mereka datang kepada Nabi SAW sambil menyatakan kesalahannya. Ya Rasulullah, saya telah binasa. Ada yang mengatakan telah mencium seorang wanita di pinggir kota Madinah, ada yang mengatakan telah menggauli istri di siang hari Ramadan. Ada beberapa sahabat yang tidak menghadiri peperangan bersama Nabi SAW, tapi karena mereka bertaubat nasuha, maka Allah pastikan tobat-tobat mereka diterima. Ya. Dan akhirnya mereka hidup normal lagi kembali. Seperti umumnya orang-orang bisa memulai dengan amal-amal soleh yang baru. Ya, bisa memulai dengan amal-amal soleh yang baru. Ya, itu pernah juga terjadi di kasus Hatim bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Itu beliau sempat membongkar strategi atau waktu atau akan ada penyerangan dari Nabi SAW ke kota Mekah. Padahal Nabi SAW sudah wanti-wanti, ingatkan kepada para sahabat, jangan ada yang ceritakan ini ya kepada orang-orang Mekah. Tidak boleh sampai kepada mereka. Dan strategi perang Nabi SAW, kalau beliau ingin target sebuah kota, maka beliau mengarahkan pasukannya ke kota yang lain. Seperti kasus pada saat beliau ingin menyerang Mekah, beliau tidak langsung ke Mekah. Beliau nyerang arahnya ke Hawazim, kota Taif, sekitar 70-80 kilo dari kota Mekah. Nah, pasukan pun mengira akan ke situ. Nanti tiba-tiba beliau manuver pasukannya menyerang ke kota yang beliau jadikan target. Tapi ada beberapa sahabat yang Nabi SAW percaya, dan kenal sudah lama masuk Islam. Nabi SAW sampaikan, akan ada penyerangan begini dan begitu. Subhanallah, Hatim ini punya keluarga di Mekah yang dia tidak mau teman-temannya di Mekah atau keluarganya di Mekah itu nanti kalau pasukan muslimin datang, dia tidak bayangkan tidak terjadi peperangan. Seperti kasus memang terjadi ya, pembebasan kota Mekah itu tidak ada peperangan, tapi akan dimenangkan langsung oleh muslimin tanpa perlawanan gitu. Jadi dikuasai tanpa perlawanan. Karena tiba-tiba 10.000 pasukan sudah ada di dekat pintu gerbang Mekah dan mereka belum punya persiapan. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW pada saat itu merahasiakan dan Hatim bin Abi Balta'ah menulis surat dan dikasih seorang budak wanita disuruh bawa ke Mekah membongkar penyerangan itu. Nabi SAW dapat wahyu disuruhlah Zubair bin Awam dan Abi Thalib radhiyallahu anhu, dua sahabat Nabi yang mulia ini, untuk mengejar wanita tersebut dan ditemukan, ambil surat dari dia. Ringkas cerita, diambillah surat tersebut yang dililitkan di rambutnya dan isinya adalah pembongkaran tersebut. Lalu kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, juga dipanggil Hatim lalu dikatakan, apa yang kau lakukan? Ya. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apa adanya, dia jujur.
Ya, dia mengatakan, saya punya kerabat di Mekah. Kalian semua tidak punya kerabat lagi di Mekah. Saya masih punya kerabat. Dan saya khawatir nanti pasukan muslimin masuk menyerang, akhirnya mereka jadi korban. Maka saya ingin punya jasa di orang-orang Mekah. Dan tidak ada tujuan lain. Kata Nabi SAW, orang ini jujur. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, orang ini telah diselamatkan. Orang ini jujur, telah diselamatkan dengan kejujuran. Lalu kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya. Kata Nabi SAW, jangan hai Umar. Bukankah kau, ya, apakah kau tidak mengetahui bahwasanya Allah SWT berfirman kepada ahli Badr, i'malu ma syi'tum, ya, faqad ghafartu lakum. Berbuatlah semua kalian, maka sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW segera menyambut taubat tersebut. Teman-teman sekalian, Abu Musa al-Asy'ari berkata tentang istighfar, taubat ini, dahulu kita memiliki dua pelindung dari azab. Jadi Allah tidak akan siksa karena ada dua hal. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Dan tersisa satu lagi, yaitu istighfar, bertaubat. Apabila ia juga sudah pergi, nggak ada lagi orang yang mau beristighfar, menganggap remeh dosa-dosa, nggak mau taubat kepada Allah, maka pastilah kami akan binasa. Ya. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu dalam statement yang menarik sekali, dia mengatakan, yang aneh adalah orang yang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Itu sangat aneh terjadi. Jadi dia bisa binasa, dia kena penyakit kronis, bangkrut usahanya, ya, tiba-tiba cerai rumah tangganya, tidak diberikan keturunan, segala macam hal. Dia bisa merasa terganggu dengan itu. Sementara ada keselamatan bersamanya. Dia bisa selamat dari itu semua. Bisa dapat keturunan, bisa sembuh penyakit kronisnya, bisa selamat dari kebangkrutan usaha dan segala macam. Maka orang-orang bertanya, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Kata Ali radhiyallahu anhu, istighfar. Mohon maaf kepada Allah. Juga beliau mengatakan, tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, lisan Anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Anda ucapkan itu, ya, Allah mudahkan lisan Anda mengucapkan, hati Anda tergerak untuk itu. Sementara Allah itu dia berkehendak untuk mengadabnya. Berarti Allah yang mau selamatkan Anda. Kalau Allah ingin kebaikan buat kita, maka pasti Allah akan membuat kita otomatis, ya, bisa beristighfar, bisa bertaubat. Juga disebutkan Aisyah berkata radhiyallahu anha, tuba, keberuntungan, kegembiraan, kebahagiaan bagi yang mendapatkan banyak istighfar dalam buku catatan amalnya. Kalau hari kiamat Bapak Ibu nanti terima buku amalnya ternyata penuh dengan istighfar. Astagfirullah wa atubu ilaih. Anda sedang melakukan aktivitas apapun ada beristighfar, kecuali tentu ada di WC, ya. Itu luar biasa. Karena nanti kalaupun ada kesalahan di buku amal juga akan dimaafkan dengan istighfar itu. Al-Hasan Basri berkata rahimahullah, seorang ulama tabi'in, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, di majlis-majlis kalian. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan akan turun. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim rahimahullah, untuk Bapak Ibu tidak asing lagi dengan surah Luqman dalam Al-Quran, ya. Ini orang soleh dulu. Dia berwasiat kepada putranya, wahai anakku, Allah memiliki beberapa waktu tidak ditolak orang yang meminta pada waktu itu. Maka kalaupun ada kesempatan kayak antara azan dan iqamah, sepertiga malam, saat hujan turun, apapun kesempatan kau mohon kepada Allah, perbanyak istighfar. Jadi seakan-akan beliau ingin titip pesan, kalau kau beristighfar, maka kau tidak minta pun hajatmu akan dipenuhi oleh Allah. Itu saking dahsyatnya istighfar itu. Abu Minhal berkata rahimahullah, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya oleh pendamping yang lebih dia cintai, lebih membuat dia gembira dibandingkan istighfarnya. Oleh banyak istighfar akan gembira dan jadi kuburan. Pada saat kerabatnya semua sudah pulang, tinggal dia sendiri, gitu kan. Teman-teman kalau lewatin kuburan, jangan cuma sekedar lewat, oh itu kuburan, selesai. Enggak. Mungkin di mata Anda itu batu nisan dan tanah saja. Dan oh si fulan pernah meninggal sini. Oh orang sudah banyak yang meninggal sini. Oh ini kuburan orang Islam. Begitu? Bukan. Tapi Anda harus pikirkan teman-teman sekalian, yang ada dalam kuburan tersebut adalah orang yang seperti Anda dulunya. Mereka juga perempuan, kalau perempuan cantik, mereka juga punya rambut yang bagus, mereka punya kulit yang bagus, mereka juga sibuk dengan perawatan, mereka sibuk dengan angan-angannya.
Ya. Begitu juga di dalamnya kalau laki-laki di sana mungkin tampan atau bahkan lebih cantik dan lebih tampan daripada Anda. Kemudian lebih kaya, lebih bagus kulitnya, lebih bagus rambutnya. Tapi sudah mati dan mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, gitu kan? Maka kita harus sadar. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, anak Adam kalau meninggal dunia, pasti kita meninggal. Sekuat apapun Anda punya kekuatan, sehebat apapun Anda jaga makanan sehat, ya pasti Anda akan meninggal dunia. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalian semua pasti akan merasakan kematian. Para nabi-nabi pun mati. Dan mati sebuah pintu untuk menuju kepada kehidupan abadi di akhirat sana. Maka kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia akan ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya akan pulang. Istri Anda, suami Anda, anak Anda, paling jauh sampai ke liang lahat, di atas liang lahat. Dan paling lama setengah jam, 1 jam. Ya. Gak ada orang sampai 1 harian tinggal di kuburan. Walaupun dia cinta sama suaminya, cinta sama istrinya, cinta sama anak, cinta sama orang tuanya, dia akan pulang ke rumahnya. Betul kata Nabi SAW, keluarganya akan pulang. Mobil Anda, Alphard, Ferrari, atau yang lainnya, akan parkir maksimal di gerbang kuburan. Dan akan pulang. Akan dibawa pulang. Itu tidak akan mungkin ya Anda masukkan ke liang lahat. Dan tidak ada berguna buat orang mati mobil itu. Maka jadi warisan. Yang tinggal adalah amal. Nah, amal yang paling baik ya, adalah istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada seorang saleh berkata, hamba berada di antara dosa dan nikmat. Keduanya tidak akan menjadi baik kecuali dia mensyukuri nikmat dan dia beristighfar terhadap dosa-dosanya. Itu statement yang luar biasa. Sahal berkata, ditanya tentang istighfar yang menghapus dosa, dia menjawab, permulaan istighfar adalah menjawab panggilan Allah. Awal kalau Anda mau bertobat dan istighfar, Anda tiba-tiba cenderung ingin ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Anda akan ya membawa tubuh Anda, hati Anda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk terhadap hukum-hukumnya. Sehingga Anda akan menikmati perbuatan baik dan menikmati yang halal serta Anda akan menjauhi perbuatan yang haram dan dilarang. Ibnul Jauzi berkata, iblis berkata, ya sudah tahu iblis pimpinan syaitan dan memang dia selalu menanamkan permusuhan. Dia mengatakan, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa dan mereka membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Manakala aku melihat hal itu ada pada mereka, aku tanamkan hawa nafsu pada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak beristighfar karena mereka mengira diri mereka berbuat baik. Ya. Jadi banyak orang begitu, dia pikir dia bisa, ya, dia tidak apa-apa dengan buat dosa. Enggak, bisa berbahaya. Mirip sama Anda. Beda nggak teman-teman sekalian? Anda kan misalnya kalau sudah punya perusahaan sendiri atau Anda kerja di kantor. Kita ambil contoh sebagai pegawai lah. Kan sangat beda sekali. Kalau ada si A sama si B, dua-duanya pegawai, akan sangat beda kondisinya. Kalau si A ini sangat patuh peraturan perusahaan. Datang on time, kerjaannya bagus, orangnya ramah, baguslah semuanya. Maka fasilitas kantor dia akan dapat. Dan tidak ada ancaman pada dia. Dengan si B yang lalai, datang kapan dia suka, dia keluar kapan dia suka, pekerjaannya sering terbengkalai, buat masalah sama teman-temannya, maka dia terancam. Ya? Mungkin ancaman pertama SP, SP1, SP2, surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan seterusnya. Mungkin lama-lama akan di PHK atau dikeluarkan, ya, dihinakan. Hilanglah semua fasilitas itu dari dia. Seperti itu kurang lebih rasionalnya ya. Jadi kalau kita menjadi orang yang patuh kepada Allah SWT, kita akan dapat semua fasilitas yang dijanjikan. Qatada berkata, rahimahullah, Al-Quran menunjuki kalian penyakit dan obat penyembuh penyakit kalian. Penyakit kalian adalah dosa dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Taubat kepada Allah SWT. Itu ya. Nanti teman-teman akan dengar bagaimana luar biasanya dahsyatnya taubat dan istighfar ini sampai membuat penyakit sembuh, permasalahan-permasalahan selesai. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa terjadi. Kita akan closing insyaAllah dengan kisah-kisah itu. Ada seorang badui berkata, siapa yang ingin menjadi tetangga kami di tanah kami, hendaklah memperbanyak istighfar. Karena istighfar adalah awan tebal yang mengandung air hujan. Jadi orang-orang badui, yang ada beberapa orang badui, orang padang pasir, mereka sangat soleh. Ya. Maksudnya kisah tentang orang yang tapi tidak disebutkan namanya dalam dinukil kisah ini ya. Cuma dia mengatakan siapapun yang menjadi tetangga kami, maka syaratnya harus berbanyak istighfar. Mirip dengan Anda, pemilik perusahaan mengatakan, siapa yang mau jadi pegawai kami, perbanyak istighfar dan taubat.
Karena itu adalah akan menyebabkan turunnya hujan lebat. Kita bisa hidup makmur semua dengan turunnya hujan. Ya, seperti itu. Bakar bin Abdullah Al-Muzani berkata, kalian banyak berbuat dosa, maka perbanyaklah istighfar. Karena seorang kalau menemukan istighfar dalam catatan amalnya, pada setiap jarak 2 baris, dia akan senang melihat tempat itu. Ya. Jadi kalau nanti dia terima buku amal, buat dosa istighfar, apalagi istighfar, apalagi istighfar, atau sholat istighfar, sholat istighfar. Jadi istighfar itu banyak sekali. Maka dia akan sangat senang di akhirat nanti. Ibnu Taimiyah berkata rahimahullah, pikiranku terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Maka aku beristighfar kepada Allah 1000 kali, sampai dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid atau sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar, sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Apa yang Anda inginkan, ya, mau mudah dikabulkan, ikuti dengan istighfar. Itu dengan istighfar. Dijamin dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan kisah-kisahnya nanti ya. Waktu-waktu yang dianjurkan istighfar, ya, tentu setiap saat ada istighfar ya, tapi waktu-waktu yang sangat ditekankan adalah selepas sholat. Nabi SAW beristighfar minimal 3 kali atau 3 kali ya, bukan minimal, memang 3 kali setelah sholat. Astagfirullah, 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 untuk membersihkan kalau ada kesalahan pada saat sholat itu sendiri. Juga yang kedua adalah dianjurkan istighfar, terutama diperbanyak ya, di sepertiga malam. Ya, 3 jam, 4 jam sebelum subuh. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Rob kita turun pada setiap malam ke langit dunia, ketika hanya tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu ia berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Di saat itu Allah maafkan. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan banyak tentang masalah ini ya. Anda bisa buka kalau pegang di aplikasi handphonenya, surah Al-Imran ayat 17. Allah perintahkan perbanyak istighfar di waktu ashar, di waktu sahur ya. Kita biasa makan sahur sepertiga malam ya, 2-3 jam sebelum subuh gitu. Dalam surah Al-Imran ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustakfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat dan menafkahkan harta yang jalan Allah, bersedekah, dan yang memohon ampun di waktu sahur atau di akhir malam. Ya. Dalam surah Az-Zariyat juga ayat 17 sampai ayat 18. Surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ya. Saya harap teman-teman diluangkan waktu untuk melihat ayat-ayat ini ya, supaya Anda juga tadabbur. Ya, kalaupun ada mohon maaf, kalau ada yang belum bisa baca Al-Quran pun bisa baca terjemahannya ya. Jadi Allah mengatakan ciri hamba-hamba Allah itu mereka sedikit tidur di malam hari. Karena mereka sibuk dengan sholat malam, mereka bermunajat pada Tuhannya, berduaan sama Tuhannya, ya. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya pernah punya pengalaman teman-teman sekalian di Masjid Haram Mekah. Semoga Allah SWT mudahkan lagi kita menginjakkan kaki di sana insyaAllah, umrah dan haji ya. Karena sekarang masa pandemi agak sulit ya untuk menjangkau di sana. Itu pas menjelang subuh, kami lagi tunggu subuh, ada satu orang jenggotnya sudah putih gitu, dia keliling. Saya nggak bisa dengar apa yang dia ucapkan karena Masjid Haram sangat luas gitu ya. Dari jauh dia menghadap ke saf, kayak kelompok saf orang-orang gitu, dia kasih isyarat tangannya, sambil mulutnya mengucapkan hal, tapi saya tidak tahu apa yang dia ucapkan sambil dia ucapkan sesuatu. Dia pindah lagi ke sisi yang lainnya, ya kumpulan karpet yang lain saf lagi, dia bicara juga. Sampai tiba di tempat kami, di kelompok saya sama teman-teman yang saf ini ya. Karena di Masjid Haram kan biasa dipisahkan dengan jalan untuk memudahkan orang untuk masuk akses masjid. Maka begitu dia datang baru saya tangkap dia mengatakan, hai saudara-saudaraku ya ikhwani, hada waktu ashar, ini waktunya sahur yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Istighfir, berbanyak istighfar. Disuruh istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga teman-teman sekalian pada saat menutup majlis, ini anjuran yang ketiga.
Ya, kafaratul majlis biasa dikatakan, kayak kita habis taklim seperti ini, biasanya di akhir kita akan tutup dengan kafaratul majlis ya. Atau teman-teman habis duduk apa saja, habis kerja suatu di kantor atau apalah yang Anda kerjakan gitu kan. Itu semuanya teman-teman sekalian Anda tutup dengan kafaratul majlis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda atau membaca pada saat beliau mau berdiri, Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka rabbi wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, ya Rabbi, wahai penciptaku, aku memujimu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau, aku memohon ampun kepadamu ya Rabb, dan aku bertaubat kepadamu. Kata Nabi SAW, atau seseorang bertanya, ya Rasulullah, betapa seringnya anda membaca doa ini setiap kali mau berdiri dari satu majlis. Maka kata Nabi SAW, la yakuluhunna min ahadin hina yakum min majlisi illa gufira lahu makana minhu bidhalikal majlis. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang mengucapkan pada saat mau berdiri, ya, dari manapun ya, orang-orang soleh biasanya kalau orang sudah paham ini, mereka habis makan, ngobrol sama keluarganya pun berdiri baca kafaratul majlis. Habis pengajian begitu juga, habis ngobrol sama teman-teman, ya, nongkrong-nongkrong atau apa saja, habis bekerja pun, ya, mungkin dia tidak sengaja ada sesuatu yang dia kerjakan, terselip di situ dosa, tontonan atau apa. Dia berdiri, kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun mengucapkan ketika bangkit dari tempat duduknya, kecuali diampuni semua dosa-dosanya dalam majlis itu. Yang keempat juga memohon ampunan bagi orang yang sudah meninggal. Ya, ini akan dimaafkan karena Nabi SAW pernah mengantar jenazah sambil mengatakan istaghfiru li akhikum wasalullahu bit-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Istighfarlah kalian buat saudara kalian yang sudah meninggal ini. Ya, dan mintalah untuknya agar dia bisa kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat. Ya, karena dia sekarang akan ditanya. Seperti itulah. Dan tentu istighfar bisa dilakukan pada kapanpun. Ya, diperintahkan oleh Allah SWT kapanpun. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar beristighfar untuk dirinya. Padahal Nabi SAW diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Anda bisa lihat itu di dalam Al-Quran, di dalam surah Muhammad ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berada dan tempat tinggalmu. Jadi Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk istighfar dan taubat. Para Nabi SAW itu dikenal, para Nabi dikenal ma'sum. Ma'sum itu maksudnya kalau ada kesalahan langsung Allah tegur, langsung Allah maafkan. Jadi nggak dibawa sampai ke akhirat. Kalau kita kan manusia biasa masih bisa saja terbawa sampai di akhirat kalau kita tidak taubat. Tapi para nabi-nabi langsung pada satu kalau ada kesalahan ditegur oleh Allah SWT langsung dimaafkan. Makanya Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita agar kita ini selalu rutin istighfar. Astagfirullah wa atubu. Lagi naik tangga, lagi naik lift, lagi apalah nunggu sesuatu. Jangan diam mulutnya dan jangan selalu mengucapkan sesuatu yang kosong yang nggak ada gunanya. Ya, saya pernah praktikin teman-teman 1 menit itu sebenarnya dengan Anda mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu. Lafaz istighfar yang paling sederhana ya. Itu bisa 100 kali Anda ucapkan. Dan Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, inni la astagfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah. Demi Allah, aku betul-betul beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam satu hari itu lebih daripada 70 kali. 70 kali Nabi SAW ulang itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga, tubu ilallahi wastaghfiruh. Taubatlah kalian segera kepada Tuhan kalian dan memohon ampunlah, istighfarlah. Fa inni atubu fil yawmi mi'ata marrah. Aku beristighfar kepada Tuhan Allah itu 100 kali. 100 kali dalam sehari, ya. Juga teman-teman sekalian, kita akan coba lebih dalam menekankan tentang manfaat apa sih yang didapatkan kalau orang istighfar dan taubat ya. Kalau bahasa ceramahnya itu supaya mudah difahami fadilahnya, keutamaannya. Teman-teman dapat apa kalau pada istighfar dan taubat ya. Jadi tadi itu baru seperti pembukaan dari bahasan kita, seperti apa perintah-perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW tentang istighfar. Ya. Dan statement para ulama salaf tentang dahsyatnya istighfar. Sekarang kita akan masuk manifestasi dan buah daripada istighfar itu sendiri. Yang pertama teman-teman sekalian, istighfar adalah ibadah. Artinya
dengan astagfirullah wa atubu ilaih misalnya, itu bukan hanya sekedar membersihkan dosa, tapi akan dicatat sebagai sebuah pahala untuk Anda. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'min ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir. Al-Mu'min ayat 55 ya. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar. Artinya, maka bersabarlah kamu. Karena bersabar maksudnya dalam ketaatan kepada Allah ya. Ada kesempatan berdosa, sabar. Ada kesempatan beribadah dan ada godaan syaitan untuk supaya malas, sabar. Sabar dalam cobaan harian. Dan sabar ada 3 ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, kayak sholat, kayak puasa, baca Quran dan segala macam. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan dosa, ada kesempatan dosa kita sabar. Dan yang ketiga adalah berjanji kepada sabar terhadap cobaan harian, kayak gangguan orang, sakit dan segala macam. Allah mengatakan bersabarlah kaum Muhammad dan ajarkan juga umatmu untuk bersabar. Karena sungguhnya janji Allah itu benar. Nanti kalian akan dapat pahala dan balasan, akan masuk surga di akhirat. Dan apa yang dijanjikan di dunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan. Dari rezeki, keturunan dan segala macam. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu. Dan perintahkan juga umatmu untuk mengampunmu. Mohon ampun dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Ya. Kemudian juga dalam surah An-Nasr ayat 3. Ini kita hafal semuanya tentunya. Surah An-Nasr ya. Di juz 30. Di akhirnya Allah mengatakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sungguhnya Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Nah, jadi perintah, berarti kan dalam bentuk ibadah. Selain membersihkan kesalahan juga mendapatkan pahala. Dan ini tidak mungkin terjadi pada manusia. Misalnya Anda melakukan pelanggaran di perusahaan, Anda minta maaf. Tidak mungkin dengan minta maaf itu dapat bonus. Mungkin belum ada perusahaan lakukan itu. Yang ada mungkin menerima maafnya iya. Tapi kalau begitu minta maaf langsung dikasih bonus, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala lakukan itu. Juga dalam surah An-Nisa ayat 106, ini manifestasi pertama ya. Buah hasil pertama kalau Anda bertaubat dan istighfar, yaitu Anda mendapatkan nilai pahala di situ. Dalam surah An-Nisa ayat 106 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan cukup banyak tentunya anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kita bertobat dan beristighfar. Saya coba tutup di poin pertama ini teman-teman sekalian dengan satu ayat Al-Quran dan satu lagi hadis Nabi SAW. Yaitu surah Al-Maidah ayat 74, masih di poin pertama ya, manifestasinya. Al-Maidah surah nomor 5 ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maka mengapa mereka tidak taubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sementara dalam hadis Nabi SAW, hadis qudsi, Allah berfirman, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai langit, penuh langit semua dengan dosamu, kemudian kau memohon ampun atau beristighfar kepadaku, maka niscaya aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli. Allah SWT tidak peduli dengan dosa kita. Yang penting kita mau beristighfar dan bertobat. Tapi ingat ya teman-teman, ini dua hal yang selalu bersambung ya. Istighfar, memohon ampun, pengucapan maafnya, dan taubat. Taubat itu berikrar tidak mengulanginya. Ya. Maka Imam Nawawi mengatakan, taubat seorang hamba diterima dengan 3 syarat. Yaitu yang pertama, dia meninggalkan dosa itu seketika. Misalnya lagi berzina, lagi berbohong, lagi riba, dia berhenti. Yang kedua, menyesali. Dan yang ketiga, dia berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya. Ya. Jadi jangan sampai Anda bilang, oh kalau begitu gampang kita istighfar saja, nanti dosa istighfar lagi. Bukan begitu maksudnya. Ya. Itu mirip kalau Anda tarik rasionalnya di kantor, udah saya sekarang mengatakan saya minta maaf, tapi nanti saya akan ulangi, kalau ada kesempatan saya akan curi lagi barang, saya akan ini dan itu. Maka tentu Anda akan dikeluarkan, gitu kan? Anda akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kalau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang misalnya dia pernah berbuat dosa, kemudian dia satu waktu memang dia tidak niat sebenarnya, ya di awal dia tobat, kemudian satu waktu 5 tahun, 10 tahun kemudian dia terjerumus lagi dalam dosa yang sama, karena lemah imannya, dan dia menyesali, dia kembali, Allah akan terima tobatnya.
Tapi kalau orang jadikan sebagai bahan mainan saja, tidak apa-apa dia pegang dulu, cium dulu dan segala macam, nanti istighfar. Nah, bukan begitu maksudnya. Ya. Itu yang pertama teman-teman. Jadi dia manifestasinya adalah manfaat yang Anda dapatkan itu dicatatkan pahala. Jadi selain bersihkan dosa juga dicatatkan pahala. Yang kedua, istighfar termasuk sebab rezeki. Ya, saya yakin ini tidak ada orang yang kalau ditanya, apa kau mau rezeki, dia mengatakan tidak. Ya. Dan bayangkan itu rezeki kan, ya, mobil, rumah, pasangan yang sempurna, ya baik gitu kan, anak-anak, harta, pekerjaan, jabatan, nama harum dan segala macam. Dan istighfar itu jelas menjadi penyebab itu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Surah Nuh ayat 10 sampai 12. Ini menggambarkan bagaimana Nabi Nuh menyampaikan kepada kaumnya ya. Dan Allah nukil kepada kita supaya kita mengamalkan juga, karena itu dinukil dalam Al-Qur'an. Sekali lagi surah Nuh ayatnya ayat 10 sampai ayat 12. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Artinya, maka aku katakan kepada mereka, ya Allah. Nabi Nuh berkata pada kaumnya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, beristighfarlah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. Aku katakan beristighfarlah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia maha pengampun. Niscaya dengan istighfar itu, dia akan mengirim hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyak harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Pernah ada 3 orang datang berhubungan dengan ayat ini. Ada 3 orang datang kepada Hasan Basri rahimahullah. Yang satu sudah lama nikah nggak punya anak, yang satu sudah lama bekerja nggak kaya-kaya, yang satu kena penyakit nggak sembuh-sembuh. Tapi 3-tiganya sudah ikhtiar. Datang di waktu yang bersamaan, satu masuk keluar, sudah dikasih solusi langsung keluar, masuk lagi yang satu dan seterusnya. Pertama datang orang mengatakan, saya sudah 10 tahun menikah, sudah berobat sana sini, dan keluarga kami juga subur, tapi kami belum dikarunia anak. Maka apa yang harus kami lakukan gitu? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Bukan istighfar ya, perbanyak istighfar. Jangan berhenti lisan mengucapkan itu. Keluar, mereka amalkan, datang orang yang kedua. Lalu mengatakan, saya sudah lama bekerja, tidak kaya-kaya seperti si Fulan. Ditunjuk orang kaya di kota itu. Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Orang itu keluar, amalkan. Datang orang ketiga lalu mengatakan lagi, saya sudah lama kena penyakit, gak sembuh-sembuh. Tidak ada tabib satupun kecuali saya sudah datangi. Apa yang harus saya lakukan? Kata Hasan Basri, perbanyak istighfar. Pulanglah ketiga orang ini tentunya. Ada satu orang di situ bertanya kepada Hasan Basri mengatakan, wahai imam. Imam itu kalau kita sekarang kiai ya. Kenapa anda cuma suruh orang-orang ini istighfar? Sementara mereka sepertinya butuh sesuatu gitu loh. Maka kata Hasan Basri rahimahullah, tidak akan kau membaca firman Allah tadi surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12 ya. Nabi Nuh berkata, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku katakan kepada kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sungguh dia maha menerima atau dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat ya. Kemudian wa yumditkum bi amwalin wa banin, dan dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'al lakum jannat, dan dia akan mengadakan untukmu kebun-kebun yang lebat. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan mengadakan pula untukmu sungai-sungai. Seperti itu luar biasanya. Kemudian juga Nabi Hud alaihissalam. Nah, di poin kedua tentang keutamaan taubat dan istighfar ini ya, yaitu menjadi sebab rezeki. Allah berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam dalam surah Hud ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia Hud berkata, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Mohon maaf, astagfirullah, kemudian atubu ilai, berjanji tidak akan mengulanginya. Niscaya kata Nabi Hud alaihissalam, ini Allah nukil dalam Al-Quran, kitab suci kita, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agar jadi pelajaran dan kita amalkan. Maka dia akan menurunkan hujan yang deras untukmu. Maksudnya, bukan hujan yang membahayakan, tapi hujan yang menyuburkan. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Kata ulama, kekuatan fisik. Ya.
ilmu, harta, dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Artinya setelah istighfar jangan sampai kembali lagi berbuat dosa. Al-Qurtubi berkata dalam tafsir surah Hud ayat 52, di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa istighfar digunakan untuk meminta rezeki dan hujan. Juga Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsir beliau, maksud ayat Hud ayat 25 tadi yang sudah ayat 52 maaf, jika kalian bertobat dan memohon ampunan kepada Allah serta kalian mentaatinya, niscaya Allah akan memperbanyak rezeki kalian, memberi kalian minum dengan nikmat-nikmat langit, mengeluarkan untuk kalian nikmat-nikmat bumi, menumbuhkan untuk kalian tumbuh-tumbuhan, mengalirkan untuk kalian air, dan menjadikan untuk kalian kebun-kebun. Di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, dan dia Allah akan menyelingi di antara kebun-kebun itu sungai-sungai yang mengalir. Jadi luar biasa bagaimana ya manfaat yang didapatkan, rezeki akan melimpah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpegang dengan makna-makna dalam ayat surah Hud ayat 52 tadi. Dan beliau ya, ketika meminta hujan turun radhiyallahu anhu ya, beliau keluar bersama dengan masyarakat pada saat beliau jadi khalifah, dan beliau melakukan sholat istisqa, kemudian beliau beristighfar, dan tidak lebih dari itu hingga beliau pulang. Beliau habis sholat langsung istighfar kepada Allah, agak semua tobat kepada Allah. Lalu ada yang bertanya kepadanya, kami tidak mendengarkan Anda memohon hujan. Anda tidak bilang, ya Allah turunkan hujan buat kami. Anda tidak merengek itu, Anda cuma mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Ajak orang-orang istighfar dan tobat. Umar menjawab, aku memohon hujan dengan majadis sama. Ya, majadis sama itu maksudnya adalah sesuatu yang memang bisa mengundang hujan itu turun. Maksudnya tadi istighfar itu yang merupakan tanda turunnya hujan. Kemudian dia membaca surah Hud tadi yang sudah kita bacakan. Ya. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memastikan istighfar itu ya, di poin kedua mendatangkan rezeki itu tadi dalam surah Hud akan turun hujan. Maaf, dalam surah Nuh dulu tadi 10 sampai 12 turun hujan, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Dalam surah Hud ayat 52 itu diturunkan hujan ya, sehingga kebun-kebun lebat, hewan-hewan bisa hidup, manusia bisa hidup karena sungai, laut semuanya ya terisi. Kemudian juga ditambahkan di sini keutamanya adalah dia akan diberikan kekuatan fisik. Ya. Kemudian di ayat yang lainnya ya Allah Subhanahu wa taala memastikan akan melimpahnya nikmat diberikan kalau orang bertobat dan istighfar. Anda bisa lihat surah Hud ayat 3. Tadi kan Hud ayat 52, ini Hud ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Al-ayah. Hendaklah kamu mohon ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik, ya, melimpah rezeki kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Al-Qurtubi berkata rahimahullah, ini adalah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kepada kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Ya, jadi kalau kita ambil di poin kedua ini tentang masalah rezeki, luasnya rezeki, di 3 dalil tadi ada 5 hal yang Allah janjikan. Dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 Allah janjikan hujan turun dengan lebat sehingga kehidupan bisa berjalan. Kemudian Allah akan perbanyak harta, perbanyak keturunan. Ya, sudah 3. Dalam surah Hud ayat 52 Allah katakan selain turun hujan, Allah tambahkan ini keutamaan yang keempat, Allah akan berikan kekuatan fisik, ya, kecerdasan. Kemudian juga di ayat Hud yang ketiga, Hud ayat 3, Allah SWT akan menjanjikan akan terus ya mengkontinyukan rezeki dan kebutuhan terpenuhi. Jadi 5 hal yang dijanjikan. Itu luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda berhubungan dengan masalah ini dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad dalam musnadnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan juga Ibnu Majah menyebutkan dalam sunannya. Kata baginda Nabi SAW, man akthara istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dari setiap kesempitan
dan kelapangan dari setiap kesedihan. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi selain tadi 5 keutamaan di 3 ayat, ya, surah Nuh 10-12, surah Hud ayat 52 dan surah Hud ayat 3, juga dalam hadis ini ditambahkan lagi. Tadi di 3 surah itu ada 5 keutamaan. Ya. Diturunkan hujan, diperbanyak rezeki, diperbanyak harta, diperbanyak keturunan. Kemudian diberikan kekuatan fisik dan juga akan diberikan kenikmatan yang tidak terputus-putus. Nah, dalam hadis ini dikatakan siapa yang memperbanyak istighfar dan taubat, insya Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesempitan. Ini tambahan yang ke-6 berarti keutamanya. Gitu kan. Maksudnya di poin kedua ya, masih masalah rezeki nih. Allah berikan jalan keluar dari kesempitan dan kelapangan dari kesedihan. Dan Allah memberikan rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Jadi dengan istighfar, dia akan mendapatkan rezeki yang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itu keutamaan yang kedua. Jadi keutamaan yang pertama, manifestasi daripada atau buah hasil daripada istighfar dan taubat itu adalah Anda akan dicatatkan pahala. Dengan astagfirullah wa taubat dapat pahala. Yang kedua akan jadi penyebab rezeki, sudah kita jelaskan dalilnya panjang lebar. Sekarang yang ketiga, istighfar adalah penyebab masuk ke dalam surga. Ya. Jadi nanti di akhirat Anda akan selamat. Apalagi kalau Anda amalkan namanya sayyidul istighfar, tuannya istighfar. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, sayyidul istighfar antakul, tuannya istighfar adalah engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah sungguhnya engkau adalah penciptaku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau dan engkau menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku selalu berada di atas kesepakatan janji denganmu, maksudnya beriman dan meninggal dalam keadaan iman, ya. Wa wa'dika, dan yakin dengan janji-janjimu, mastata'tu, semampuku, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku lakukan, wa abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui nikmat-nikmatmu padaku, wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui dosa-dosaku, faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant, karena tidak ada yang bisa, maka ampunilah aku karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Qala, maka beliau berkata, man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahli jannah. Siapa yang mengucapkan di pagi hari ini yakin dalam hatinya bahwasanya ini perintah Allah dan yakin Allah akan terima itu, yakin dari hatinya, kemudian dia meninggal sebelum tiba sore hari, maka pasti dia masuk surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahli jannah. Dan siapa yang membacanya di sore hari, ya, atau menjelang malam hari, kemudian dia meninggal sebelum pagi hari, maka dipastikan dia termasuk hadis surga. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Yang